Ke-11 grup ini bubar pada tahun 2020 dan inilah alasannya. Tahun ini dengan menyaksikan lusinan grup baru debut, tapi sayangnya beberapa grup lama berjalan ke arah yang berlawanan. Sebanyak 11 grup K-pop dibubarkan pada tahun 2020 dan inilah alasannya. Yang pertama X1. Pembubaran pertama tahun 2020 juga merupakan salah satu yang paling mengejutkan X1. Grup tersebut bubar pada Januari tahun ini. Pembubaran X1 disebabkan oleh skandal manipulasi pemungutan suara produs X101 yang terkenal. Pada September 2019, polisi mengonfirmasi bahwa eksekutif produser telah mencurangi 2 hingga 8 anggota menjadi X1 sebagai bagian dari plot penipuan suara. Tidak mengherankan masalah hukum dan tekanan publik dengan cepat meningkat terhadap kelompok tersebut. Para anggota bertemu dengan manajemen CGENM untuk membahas masa depan X1. Dengan banyak harapan mereka bisa tetap bersama. Namun, sayangnya mereka tidak dapat mencapai konsensus jadi X1 bubar hanya 4 bulan setelah debut mereka. Yang kedua, Hinapia. Setelah Pristin sendiri dibubarkan sebelum waktunya, Hinapia menjadi anugerah bagi para penggemar grup. Namun sayangnya, nasib yang sama dialami mantan anggota Pristin pada Agustus ini ketika Hinapia bubar. Bulan ini, penggemar menemukan bahwa label Hinapia OSR Entertainment telah menghapus tanda perusahaan mereka dan berhenti memperbarui platform media sosial mereka. Desas-desus menyebar bahwa badan tersebut telah berhenti beroperasi karena kesulitan keuangan mungkin akibat pandemi. Ketakutan menjadi kenyataan hanya beberapa hari kemudian ketika OSR Entertainment mengumumkan pembubaran Hinapia. Agensi mengungkapkan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan anggota untuk jangka waktu yang cukup lama dan akhirnya sampai pada kesimpulan untuk mengakhiri semua kontrak. Yang ketiga, One The Nine. Setelah debut di bawah Pocket Doll Studio pada 2019, One The Nine bubar pada Agustus tahun ini. One The Nine dibentuk pada acara Survival 2018, Under 19, merilis 4 mini album saat mereka bersama. Tentu saja, seperti pada kebanyakan acara Survival, grup ini hanya terikat kontrak sementara selama 18 bulan. Karena itu, mereka bubar seperti yang direncanakan untuk mengejar karir mereka sendiri setelah merilis album Goodbye One The Night pada bulan Agustus. Yang ke-9, Yellowbee. Yellowbee memulai debutnya di bawah Addiction Entertainment pada 2017 dan dibubarkan pada Mei tahun ini. Biasanya, ketika seorang idola terjebak dalam kontroversi, perusahaan mereka akan membela. Namun, dalam kasus Yellowbee, staf perusahaanlah yang melontarkan tuduhan. Kembali pada bulan Mei, Addiction Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan grup karena salah satu anggota menjalankan gaya hidup yang agak slutty. Tentu saja para netizen memihak para anggota, mencatat betapa tidak pantasnya perusahaan untuk bertindak seperti itu. Kemudian mantan anggota ARI mengeluarkan pernyataan sendiri yang merinci penderitaan yang dialami Yellowbee di tangan Addiction Entertainment. Dia mengklaim bahwa para anggota harus membayar tiket pesawat dan mengedit video dengan uang mereka sendiri, tidak diberikan staf untuk acara internasional dan bahkan diserang oleh karyawan perusahaan. Yang kelima, Spektrum. Wine Entertainment mendebutkan boy group Spektrum pada tahun 2018. Juli ini mereka bubar. Sayangnya Spektrum adalah salah satu dari beberapa kelompok yang terkena pandemi COVID-19 tahun ini. Dalam sebuah pernyataan, Wine Entertainment memberitahu penggemar yang kecewa bahwa pandemi itu adalah di antara beberapa faktor yang menyebabkan situasi yang memburuk di perusahaan. Alhasil pihak agensi pun terpaksa memutuskan semua kontrak anggotanya pada tahun 2020. Yang keenam, Neon Punch. Neon Punch bubar pada Agustus tahun ini, lebih dari 2 tahun setelah debut mereka di tahun 2018. Sekali lagi, pandemi COVID-19 juga membuat Neon Punch menjauh dari penggemar.
setelah pembatasan negara menyebabkan masalah keuangan dan kepegawaian untuk agensi. Anggota Mei dan Dohee memutuskan untuk keluar dari grup dengan hampir setengah dari Neon Punch hilang. Perusahaan memutuskan untuk membubarkan grup. Untungnya, itu bukanlah akhir dari cerita mereka. Anggota yang tersisa, Daeon, Becca, dan Ian, dapat debut kembali bersama dengan grup trio baru Sung tahun ini. Yang ketujuh, Trey. Dimulai pada duo pada tahun 2017 dan berkembang menjadi trio pada tahun 2018. Trey, Banana Culture dibubarkan pada bulan Juni tahun ini. Namun, meski mereka belum resmi bubar hingga tahun 2020, penggemar sudah lama melihatnya. Kembali pada tahun 2019, grup tersebut tiba-tiba terdiam di media sosial, tidak pernah memposting lagi. Baik Banana Culture maupun Trey tidak mengungkapkan mengapa grup tersebut dibubarkan, tetapi beberapa percaya bahwa anggota memilih untuk mengakhiri kontrak mereka karena manajemen agensi yang buruk. Lagi pula, sister group EXIT sendiri meninggalkan perusahaan beberapa bulan sebelumnya. Yang kedelapan, ANS, juga dikenal sebagai Engine and Soul. Berlangsung kurang dari setahun, mereka bubar pada Agustus tahun ini setelah debut pada September tahun lalu. Agustus ini, Hana meninggalkan serangkaian postingan mengkhawatirkan di Instagram yang memberitahu penggemar bahwa kehidupan dan kesehatan mentalnya telah dirusak oleh perundungan. Tidak lama kemudian, anggota grup yang tersisa mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan ketidakmampuan dan kelalaian ANS Entertainment. Para anggota menuduh agensi memberhentikan sebagian besar karyawan mereka awal tahun ini termasuk manajer ANS, memindahkan grup ke asrama baru tanpa ruang latihan, dan gagal memberikan layanan penting seperti transportasi. Selain itu, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima pelajaran menari atau vokal dan hanya dibayar 10.000 won per hari. Setelah pengabaian ekstrim membebani mereka mencari bantuan hukum untuk meninggalkan ANS Entertainment. Para anggota kemudian mengklaim bahwa mereka tidak pernah memiliki hubungan yang buruk dengan Hana dan sebenarnya tidak sering bertemu dengannya karena dia masih bersekolah di sekolah menengah. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan bahwa insiden bully yang dimaksud Hana mungkin saat mereka mencoba meyakinkan Magne untuk kembali ke sekolah setelah lama membolos. Mereka juga mencatat bahwa ketegangan mental Hana dapat dimengerti mengingat kesulitan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Yang ke-9, White Day. White Day memulai debutnya pada Juni 2019 dan dibubarkan pada Oktober tahun ini. Dalam pernyataan agensi, mereka mengungkapkan bahwa salah satu anggota, Hyojung, meninggalkan grup karena masalah kesehatan dan lainnya Jihye pergi karena masalah pribadi. Dengan hanya satu anggota tersisa, Eunji, perusahaan tidak punya pilihan selain membubarkan grup. 10. Mas memulai debut mereka di bawah G-Planet Entertainment pada Agustus 2016, menjadikan mereka grup terlama dalam daftar ini. Mereka mengumumkan pembubaran mereka pada Oktober tahun ini. Dalam pesan yang menyentuh hati di YouTube, anggota Mas mengungkapkan bahwa grup tersebut akan berpisah setelah 4 tahun yang penuh kegembiraan, mengekspresikan rasa terima kasih mereka kepada para penggemar. Para anggota berjanji untuk membalas dukungan mereka sebagai artis solo. Mas memiliki total 8 anggota, tetapi hanya 3 yang tersisa pada saat mereka bubar. 11. Khan. Mantan anggota The Ark Minju dan Euna membentuk duo dengan nama Khan pada tahun 2018. Para penggemar dikejutkan pada Maret tahun ini saat pembubaran grup Maru Entertainment terungkap. Berbeda dengan grup lain di daftar ini, Khan tidak resmi bubar. Sebaliknya, Euna mengungkapkan perpisahan diam-diam mereka dalam menanggapi seorang penggemar di Instagram yang menanyakan tentang kegiatan yang akan datang. Dalam komentarnya, Euna mengungkapkan kepada penggemar bahwa perusahaan melakukan kesalahan kami sekali lagi, dan masalah yang tumpang tindih membuat tidak mungkin bagi duo untuk terus membuat musik bersama. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang grup-grup tersebut? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.